menceritakan sejarah kelam yang nyata. Film ini menyajikan tingkat kebrutalan yang tidak main-main. Saya Ricky, sangat menghargai dukungan kalian. Jadi saya berjanji akan merespon setiap komentar yang masuk di video ini. Kisah dimulai pada era dinasti Tang, tepatnya pada tahun 645 Masehi, di mana Kaisar Taizong yang tersohor dengan julukan Dewa Perang, karena catatan pertempurannya yang legendaris tanpa satupun kekalahan. Dengan ambisi yang membara, Kaisar Taizong memimpin langsung garnisun raksasa berkekuatan 200.000 prajurit untuk menyerang wilayah Goguryeo. Reputasinya yang tak pernah kalah membuat banyak benteng di wilayah Goguryeo jatuh satu demi satu di bawah kendalinya. Hingga invasi Kaisar Taizong pun berlanjut ke Gunung Jupil, tempat terjadinya pertempuran hebat antara pasukan Goguryeo melawan invasi dinasti Tang. Awalnya, pasukan Goguryeo memberikan perlawanan sengit dan sempat unggul. Namun Kaisar Taizong dengan kecerdasannya, ia pun melancarkan formasi kejutan dari arah yang tak terduga. Yang mana ternyata strategi ini berhasil menghancurkan pertahanan Goguryeo secara telak. Pasca pertempuran, tercatat 150.000 prajurit Goguryeo gugur dan hanya menyisakan kurang dari 10.000 orang yang selamat. Di tengah kemenangan Kaisar Taizong tersebut, pihak Tang berhasil menawan seorang cenayang atau peramal Goguryeo bernama Shimi dan menyita busur panah pusaka yang merupakan peninggalan Raja Jumong, yaitu pendiri kerajaan Goguryeo, yang mana diyakini bahwa hanya sosok terpilih yang mampu menarik dawai busur keramat tersebut. Ne touchez pas. Pasca pertempuran di Gunung Jupil, kini hanya tersisa satu penghalang terakhir bagi pasukan kerajaan Tang, yaitu Benteng Ansi, sebelum mereka benar-benar mengepung ibu kota Goguryeo. Lui n'a pas daigné répondre lorsque le général Yon a renversé le roi et rappelé tout. Yon mépriserait Yon. Di lokasi lain, seorang prajurit muda atau kadet bernama Samul berhasil selamat dari maut dan bertemu dengan jenderal besar Goguryeo, yaitu Jenderal Yeon Gaesomun. Sang jenderal rupanya menaruh dendam dan menganggap Yang Mancun telah mengkhianati negara karena enggan mengirimkan bala bantuan saat melawan pasukan Tang. Sembari menyerahkan sebilah belati, Jenderal Yeon memberikan misi rahasia kepada Samul untuk menghabisi nyawa Mancun, sang komandan Benteng Ansi itu. Jenderal Yeon pun meyakini bahwa Benteng Ansi tidak akan sanggup menahan gempuran pasukan Tang, dan ia menganggap seluruh penduduk di sana sebagai pengkhianat karena tunduk pada perintah Mancun. Renonçons à Anshi. D'aller au bout de cette mission quel qu'en soit le prix. Sementara itu, Jenderal Yeon memilih kembali ke ibu kota guna menghimpun kekuatan pasukan utama demi menghadapi serangan besar dari pasukan Tang yang kian mendekat. Keesokan paginya, Samul memulai perjalanan panjang menuju Benteng Ansi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan dua prajurit Goguryeo yang secara kebetulan memiliki tujuan yang sama. Range ton épée, nous sommes des soldats. La forteresse d'Anshi. En contournant. Tak lama setelah itu, mereka juga bertemu dengan seorang pria yang ternyata itu adalah Komandan Mancun sendiri.
Manchun yang waspada pun segera memerintahkan wakilnya, yang bernama Chu, untuk memeriksa kuda para prajurit tersebut. Insting Manchun terbukti tajam. Ia mencurigai mereka sebagai mata-mata Kaisar Taizong. Pourquoi êtes-vous si surpris? Ce ne sera pas nécessaire. Saat identitas dua prajurit sebelumnya terbongkar, kedua mata-mata itu langsung menyerangnya. Beruntung, Chu dapat melawan mereka dan menghabisinya. Dan ketika Chu hendak mengeksekusi Samul, pemuda itu dengan panik menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang kadet yang berhasil selamat dari medan perang melawan Tang. Ia mengaku dikirim ke Ansi untuk belajar, sekaligus menjadi bala bantuan. Je ne suis pas un espion. Meski mendengar pengakuan tersebut, Manchun tidak lantas percaya begitu saja dan memilih untuk membawa Samul ke bentengnya di bawah pengawasan ketat. C'est certainement eux. Commandant? Setibanya di benteng, Manchun langsung disambut kabar tentang perselisihan dua kaptennya. Besoin de vous au marché. Di lokasi kejadian, Manchun dengan tegas memerintahkan kedua pemimpin pasukan itu untuk segera membentuk formasi merapat. Poong dan Hualbo, yang semula bersih tegang, langsung patuh tanpa bantahan. Terlihat jelas betapa kedua kapten tersebut sangat menghormati dan segan kepada sosok Komandan Manchun. Hingga di suatu hari, Samul memberanikan diri menghadap Manchun untuk mengungkap identitas aslinya. Namun secara mengejutkan, Manchun justru menodongkan anak panahnya. Ia merasa curiga, mengapa seorang kadet memilih datang ke tempat yang dicap sebagai benteng pengkhianat atau benteng Ansi, tepat di saat pasukan Tang akan menyerang. Samul pun kemudian berdalih bahwa ia terpaksa melarikan diri ke benteng Ansi karena ia dikejar musuh setelah seluruh anggota sukunya dibantai oleh pasukan Tang. Mendengar penjelasan yang memilukan itu, Manchun pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk mempercayainya. Miné, uniquement parce que... Pada malam harinya, Manchun mengumpulkan seluruh petinggi militer untuk diperkenalkan kepada Samul. Mereka adalah Poong sang kapten pasukan pedang, Hualbo sang kapten pasukan kapak, dan Chu sebagai wakil komandan. Di sana, Samul diberikan tugas yang sangat terhormat, yaitu sebagai pembawa bendera kebanggaan Goguryeo. Combattez à nos côtés. Moi, c'est Walbo, du régiment. Saat kegelapan malam tiba, Samul mulai menjalankan misi rahasianya dengan membuntuti Manchun secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, ia melihat Manchun mendatangi salah satu rumah warga yang baru saja melahirkan. Ternyata, sang komandan datang untuk memberikan selamat serta hadiah kepada keluarga tersebut. Manchun yang selama ini dicap sebagai pengkhianat, rupanya begitu dicintai dan dihormati oleh rakyatnya sendiri. Alors, vous lui avez déjà donné un nom? Bahkan, anak-anak di sana diberi nama belakang yang sama dengan Manchun sebagai bentuk penghormatan. Yang mana pemandangan itu mulai menggoyahkan tekad Samul dalam menjalankan misinya untuk menghabisi Manchun. Keesokan paginya, Manchun beserta pasukannya terlihat sibuk mempersiapkan parit pertahanan. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Nous le considérons tous. Karena tidak melihat keberadaan kapten lainnya, Manchun pun segera menemui kapten kavaleri berkuda bernama Paso. Sesampainya di tempat Paso, ia tak sengaja memergoki adik perempuannya sendiri, yaitu Baek Ha, yang merupakan kapten pasukan pemanah, sedang memadu kasih dengan Paso. Je vais simplement lui planter. Dehors, immédiatement! Manchun sempat tersulut emosi melihat mereka berduaan di tengah bayang-bayang perang yang mencekam. Juste une petite minute. Il m'a... S'il te plaît, fais quelque chose, Chu. Non, arrêtez ça! Namun di tengah ketegangan tersebut, suara peringatan tanda kedatangan musuh tiba-tiba menggema.
venu surveiller la forteresse. Saat bersiap menuju medan tempur, Mancun berpura-pura meminjam belati milik Samul. Dan di saat itulah, ia baru menyadari sepenuhnya bahwa Samul adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Jenderal Yeon. Tak lama kemudian, Chu akhirnya tiba di lokasi. Chu yang juga telah mengetahui identitas asli dari Samul itu pun berniat menghabisi nyawa pemuda itu di tempat. Namun, Mancun dengan bijak mencegahnya. Ia menganggap Samul hanyalah seorang pemuda yang sedang dilanda kebingungan. Hingga Samul pun tetap dibiarkan menjalankan tugasnya sebagai pembawa bendera menuju medan pertempuran yang sesungguhnya. Suasana pun kemudian berpindah ke atas dinding benteng, di mana para pejuang Ansi telah bersiaga penuh. Oui, monsieur! Et grimpez sur ces murs! Oui, monsieur! Ne laissez personne! Sementara di hadapan mereka, pasukan Tang telah membentang luas dengan kekuatan besar berjumlah 200.000 prajurit. Melihat lautan manusia di pihak lawan, membuat mental pasukan Ansi mulai goyah. Menyadari ketakutan pasukannya, Mancun segera memerintahkan mereka untuk menoleh ke belakang. Di sana, terlihat para warga sipil dan keluarga yang mereka cintai sedang berlindung, menggantungkan seluruh harapan hidup mereka pada kemenangan Ansi. Di mana kata-kata penyemangat dari Mancun itu seketika ampuh membakar moral pasukan. Meskipun di dalam hati, Samul masih merasa ragu apakah mereka bisa menang melawan jumlah yang begitu tidak berimbang. Ce sera une bataille inégale. Ils sont 200 000, tu le sais. Ils ont amené une grande armée dans une... Paso dan Baekha memimpin pasukan mereka di masing-masing sayap benteng. En effet, votre majesté, aucune... Oui, votre majesté. Hingga akhirnya, pertempuran besar itu pun dimulai. Trébuchez! Pasukan Tang memulai serangan pembuka dengan melontarkan bongkahan batu menggunakan pelontar raksasa. Serangan itu hampir saja merenggut nyawa Samul. Beruntung, ia segera diselamatkan oleh Mancun. Meski gempuran batu terus menghujam, namun dinding Ansi tetap berdiri kokoh karena telah dilapisi dengan lumpur tebal yang mampu meredamnya. Envoyez! Envoyez. Karena gagal menghancurkan dinding, Kaisar Taizong lantas memerintahkan pasukannya untuk memanjat dinding benteng. Dengan keunggulan jumlah, pasukan Tang pun terus merangsek maju sebagai perisai dinding. Tirez! Tuez tous ceux qui battent! Escaladez les murs! Setibanya di kaki benteng, pasukan Tang berhasil menegakkan tangga-tangga pengepungan. Sedangkan di atas dinding, pasukan Ansi terus berjuang habis-habisan untuk menjatuhkan pasukan lawan.
Kemudian, Mancun segera menginstruksikan untuk menjatuhkan ranjau paku dan bongkahan batu untuk menghalau pemanjat dan para pasukan Tang. Le destructeur du Clermont Blue! Serangan balik ini berhasil menjatuhkan banyak pasukan musuh. Namun Tang tidak menyerah begitu saja. Mereka pun kemudian mengerahkan tangga raksasa ke dinding benteng, yang membuat pasukan mereka berhasil memanjat ke atas tembok. Dan pertempuran jarak dekat pun pecah. Hingga para prajurit pun mulai berguguran di kedua belah pihak. Di sisi lain, pasukan Tang mulai menggunakan mesin penghancur gerbang untuk menjebol pertahanan utama. Atas perintah Kaisar Taizong, pasukan Tang juga mulai memanjat sisi kiri dan kanan dinding yang tampak lengang. Dan saat para musuh berhasil menyusup ke dalam benteng dari kedua sisi tersebut, dan di saat itulah tanda untuk Baek Ha dan Paso pun dilepaskan. Mereka segera melancarkan serangan balasan untuk menghadang musuh yang masuk. Di saat yang bersamaan, gerbang utama akhirnya jebol. Pasukan Tang merangsek masuk, namun mereka terjebak oleh parit pertahanan yang telah disiapkan sebelumnya. Mancun dengan sigap memerintahkan gerbang ditutup kembali, disusul dengan hujan anak panah yang membantai pasukan Tang. Hingga momen serangan balik besar dimulai saat Mancun meneriakkan perintah membentuk formasi menutup. Pasukan Ansi membentuk barisan rapat dengan pemegang perisai di depan, lalu mulai mendorong pasukan Tang hingga mereka terjatuh dari dinding benteng. Setelah pasukan Tang yang berada di dinding berhasil disapu bersih, Mancun lalu memerintahkan penembakan balista atau busur panah raksasa ke arah tangga raksasa musuh. Tembakan yang akurat itu berhasil menumbangkan tangga raksasa, yang menandakan kemenangan bagi pasukan Ansi di hari itu. Samul yang sebelumnya hanya tertegun dan bingung, kini mulai memandang dengan penuh kekaguman terhadap kepemimpinan dan keberanian luar biasa dari seorang yang Mancun. Di suatu malam, Samul mulai didera kebimbangan mendalam atas misi yang diembannya. Dengan menggenggam belati miliknya, Samul mengarahkan senjata tersebut ke arah yang Mancun. Ia menuntut penjelasan mengapa Mancun tidak mengirimkan bantuan pasukan saat perang di Gunung Jupil. Di sana, Mancun pun mengungkapkan kebenaran yang pahit, karena ia sebenarnya telah memperingatkan Jenderal Yeon bahwa bertempur di medan terbuka hanya akan menjadi ladang pembantaian bagi pasukannya. Namun Yeon tidak peduli dan mengabaikan peringatan tersebut. Atas dasar itulah,
Manchun memilih untuk tidak mengirimkan bantuan karena ia tidak ingin nyawa pasukannya melayang sia-sia dalam strategi yang keliru. Namun, Samul yang telanjur emosional justru menganggap Manchun sebagai seorang pengecut yang hanya bersembunyi di balik kokohnya benteng. Une bataille! Di saat ketegangan memuncak, para prajurit Ansi melihat pergerakan pasukan Kaisar Taizong yang mulai melancarkan serangan. Tak lama kemudian, Chu datang dan terkejut melihat Samul yang sedang mengancam komandan mereka. Di sana Chu berniat menghabisi Samul saat itu juga, tetapi Manchun segera menghentikannya. Karena ia menyadari bahwa menghadapi agresi Taizong saat ini jauh lebih penting. Sementara itu, di dinding benteng yang menjulang tinggi, Kaisar Taizong mengerahkan sejumlah menara pengepung raksasa untuk mendekati pertahanan Ansi. Pasukan Tang pun berhasil bergerak masuk ke dalam benteng. Sementara Manchun yang baru saja tiba, segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kantong-kantong bensin. Di tengah kekacauan tersebut, Samul akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan misi rahasianya dan memilih ikut bertempur untuk melindungi benteng Ansi. Setelah kantong-kantong bensin itu terkumpul, mereka lalu melemparkannya ke arah menara pengepung, yang kemudian disusul oleh lesatan panah api dari busur Manchun. Seketika serangan itu berhasil melahap menara pengepung dalam kobaran api. Namun, sesaat setelah menara terakhir terbakar, sebuah tombak tiba-tiba melesat cepat dan mengenai tubuh Manchun. Kemudian, Kapten pasukan Tang mencoba menyerang Manchun untuk menghabisinya. Tetapi aksi tersebut berhasil digagalkan tepat waktu oleh Samul. Sementara itu di tempat lain, setelah menyaksikan rencana-rencananya selalu mengalami kegagalan, Kaisar Taizong memanggil Shimi untuk meramalkan masa depan Ansi. Shimi pun meramalkan bahwa Ansi akan jatuh ke tangan Tang apabila sang kaisar membangun sebuah benteng. Berbekal strategi baru tersebut, Kaisar Taizong pun mengirim Shimi untuk menemui Manchun. Sembari menyerahkan busur pusaka peninggalan Raja Jumong, Shimi meminta Manchun untuk menyerah karena pasukan Tang akan membangun sebuah benteng tanah yang tingginya melampaui tembok benteng Ansi. Berdasarkan ramalannya itu, Shimi meyakini bahwa masa depan Ansi hanyalah kekalahan. Akan tetapi, Manchun dengan tegas menolak tawaran menyerah tersebut dan bersumpah akan terus berjuang demi keselamatan seluruh penduduk Ansi hingga titik darah penghabisan. Keesokan paginya, pasukan Tang pun mulai membangun benteng tanah raksasa yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 bulan. Menyadari besarnya ancaman tersebut, Paso mengajukan diri untuk memimpin serangan kejutan di tengah malam ke tenda Kaisar Taizong. Paso pun mengatakan bahwa jika benteng tanah itu selesai dibangun, maka pasukan Ansi mustahil bisa menang.
Setelah mempertimbangkan banyak hal, Manchun pun akhirnya memberikan izin atas rencana nekat Paso tersebut. Di malam harinya, sebelum menjalankan misi nekatnya itu, Paso pun menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Baekha. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan siapapun, Shimi melepaskan anak panah ke arah tenda Kaisar Taizong sebagai isyarat sebelum Paso berangkat. Singkat cerita, ketika Paso dan pasukannya tiba di tenda utama, mereka justru terjebak dalam jebakan mematikan karena pasukan Tang telah bersiaga. C'était un pied. On est encerclé. Vert. Hingga Paso pun terkena beberapa anak panah. Dengan sisa tenaga yang ada dan anak panah yang masih menancap di tubuhnya, Paso berusaha merangkak menuju tendanya untuk melaporkan adanya pengkhianat di dalam benteng Ansi. Hingga akhirnya, Paso pun mengembuskan napas terakhirnya. Moi qui l'ai conduit à son... Tak lama kemudian, Shimi muncul dan mengakui bahwa dialah yang telah membocorkan rencana Paso itu. Di sana Shimi beralasan bahwa ia ingin Manchun segera menyerah karena wangsit yang didapatkan oleh Shimi meramalkan kehancuran Ansi. Ia mengklaim tindakannya itu semata-mata untuk mengurangi jumlah korban jiwa dengan cara menyerahkan Ansi kepada Kaisar Taizong. Mendengar pengakuan tersebut, para kapten yang hadir pun dirundung amarah yang hebat, sementara Manchun berusaha keras menahan emosinya. Des dieux, vous m'entendez? S'il vous plaît. Tiba-tiba dari arah belakang, Samul menggorok leher Shimi dan menegaskan bahwa Ansi tidak akan pernah kalah. Setelah kematian Shimi, Samul menawarkan diri untuk pergi ke ibu kota, guna meminta bantuan pasukan kepada Jenderal Yeon. Awalnya, Manchun sempat ragu, mengingat statusnya yang telah dicap sebagai pengkhianat. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya mengutus Samul untuk menjalankan misi diplomatik tersebut. Hingga waktu pun terus berlalu. Di suatu hari, Manchun menerima laporan dari Chu bahwa benteng tanah milik Tang akan selesai dalam 10 hari ke depan. Mendengar kabar tersebut, bayang-bayang ketakutan mulai menghantui Manchun. Seolah mempercayai ramalan Shimi bahwa kehancuran Ansi sudah di depan mata. Sementara itu, Samul tiba di ibu kota dan berhasil menemui Jenderal Yeon. Setelah menjelaskan apa yang dialaminya, Samul memohon bantuan pasukan, tetapi Jenderal Yeon bersikap dingin dan tidak peduli pada nasib Ansi maupun Manchun yang ia anggap pengkhianat. Namun, Samul dengan gigih mencoba meyakinkan sang jenderal bahwa Manchun bukanlah pengkhianat, melainkan pemimpin yang ahli dalam mengatur strategi yang membuat Ansi bertahan hingga sejauh ini. Un homme de Koguryo. Un homme de Koguryo comme vous et moi. Non, mon général, je voulais juste dire que... Je ne t'ai pas... Ce sont des citoyens de Koguryo, mon général. Kembali ke benteng Ansi, di mana Manchun sedang terpuruk dalam kebingungan mencari strategi untuk meruntuhkan taktik Taizong. Namun, saat ia melihat anak-anak kecil yang sedang bermain gundukan pasir, sebuah ide brilian mendadak melintas di benaknya. Manchun pun segera mengumpulkan semua kapten dan para buruh tambang untuk mendiskusikan rencananya ini. Di sana si Bowo mengusulkan akan meruntuhkan benteng tersebut dengan cara menghancurkan terowongan tambang yang digali tepat di bawah pondasi benteng buatan pasukan Tang. Namun, resikonya sangat besar. Jika benteng tanah itu runtuh, materialnya justru akan mengarah lebih dekat ke dinding benteng Ansi yang bisa mempermudah akses serangan pasukan Tang. Namun, itulah satu-satunya peluang yang mereka miliki. Hingga rencana itu pun mulai dilaksanakan dengan penuh perjuangan. Tetapi pada malam harinya, hujan turun begitu deras dan menyebabkan terowongan tambang tergenang air, yang tentu mengancam keberhasilan misi tersebut. Brûlez les colonnes. Appliquez beaucoup d'huile.
Keesokan paginya, para penambang bekerja keras menguras air dari dalam terowongan, sementara di permukaan, benteng Tanah Tang telah berdiri dengan sempurna, dan pasukan musuh telah bersiap melancarkan serangan besar-besaran. Aujourd'hui, préparez un festin. Di sisi lain, meski air telah dikuras, namun tiang-tiang kayu penyangga terowongan menjadi sangat lembab sehingga mustahil untuk dibakar. Nous avons presque terminé. Salah seorang penambang lalu melapor kepada Mancun dan menawarkan sebuah ide, yaitu dengan menebang tiang penyangga secara manual. Mancun pun tentunya menolak, karena itu akan menyebabkan para penambang akan tertimbun hidup-hidup. Tetapi para penambang itu dengan ikhlas menyatakan kesediaannya untuk berkorban demi rakyat Ansi, daripada harus mati di tangan pasukan Tang yang kejam. Dengan berat hati, Mancun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Para penambang segera mulai memotong kayu penyangga. Sementara di atas tanah, Mancun beserta seluruh pasukannya bersiap menghadapi gelombang serangan dari benteng Tang. C'est le pont! Abaissez le pont. Setelah ketegangan yang memuncak, tiang-tiang penyangga itu akhirnya roboh. Terlihat senyum bangga mereka di wajah para penambang itu sebelum maut menjemput mereka di dalam tanah. Sesaat kemudian, setelah tambang runtuh, benteng tanah milik Kaisar Taizong juga ikut runtuh dengan begitu hebat. Memanfaatkan momentum keruntuhan itu, pasukan Ansi segera bergerak cepat untuk mengambil alih benteng tersebut. Kaisar Taizong yang melihat rencananya gagal untuk kesekian kalinya, meledak dalam amarahnya. Ia pun memerintahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang secara membabi buta guna merebut kembali benteng tanah tersebut. Sementara itu, Mancun segera menginstruksikan formasi bertahan yang solid untuk mempertahankan benteng. Hingga pertempuran terakhir pun pecah dengan skala yang mengerikan. Ratusan ribu tentara Tang melawan kurang dari 5.000 pasukan Ansi. Hingga pasukan Ansi pun mulai menghujani musuh dengan panah demi mempertahankan benteng. Pertempuran brutal itu pun berlangsung siang dan malam. Hingga memasuki hari ketiga, kelelahan luar biasa mulai melanda pasukan Ansi. Ditambah lagi, persediaan anak panah mereka yang mulai habis. Melihat kondisi Ansi yang melemah, Kaisar Taizong segera memerintahkan serangan penuh secara brutal. Di tengah hiruk-pikuk peperangan, Mancun melihat Kaisar Taizong berada di tengah barisan pasukannya. Hingga sebuah ide nekat muncul, di mana Mancun bermaksud memanah sang kaisar menggunakan busur pusaka peninggalan raja pertama mereka, yaitu Raja Jumong. Mancun pun mencoba menarik busur pusaka yang sangat berat itu, namun berkali-kali ia gagal karena besarnya tenaga yang dibutuhkan. Di sekelilingnya, ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dibantai oleh pasukan Tang. Satu persatu pasukan Ansi mulai gugur akibat gempuran tanpa henti pasukan Tang. Harapan terakhir kini hanya bertumpu pada satu anak panah di tangannya. Dengan sisa tenaga dan memori akan rekan-rekannya yang telah gugur, Mancun mencoba menarik busur itu sekali lagi dengan segenap jiwa dan raganya. Cette flèche. Dieu de Koguryo, viens nous en aide. Hingga akhirnya, Mancun berhasil melepaskan anak panah tersebut dengan lesatan yang begitu sempurna, meluncur tepat mengenai mata Kaisar Taizong. Begitu sang kaisar terluka, dari kejauhan terlihat debu berterbangan
yang menandakan kedatangan sebuah pasukan besar. Ternyata, itu adalah bantuan pasukan yang dipimpin oleh Samul setelah ia berhasil meyakinkan Jenderal Yon untuk bergerak. Setelah kekalahan yang memalukan tersebut, Kaisar Taizong memberikan wasiat terakhir kepada pasukannya untuk tidak lagi menyerang Goguryeo. Hingga tak lama kemudian, Kaisar Taizong pun mengembuskan napas terakhirnya akibat luka yang diterimanya. Manchun pun kembali memimpin pembangunan benteng Ansi yang rusak, sementara Samul kembali ke ibu kota dengan rasa bangga. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya. You son of a bitch! Or that reverend in Union you scalped and fed to the pigs. I don't deserve to die like this.